Ya dia nyusruk. Aduh, bahaya, sakit itu. Nah, akhirnya dia kecebur got. Ya, kecebur got dia tuh kan. Diketawain bukannya ditolong. Terus terang saya tidak suka melihat anak zaman sekarang, apalagi tingkat SD ya, sudah belajar motor sendiri. Mungkin ukuran SMP tadi ya, kayaknya jangan berlebihan juga. Prihatin juga sih, maksudnya kenapa orang tua memberikan motor pada anaknya. Konyol ya, tapi bahaya. Intinya juga dia juga belum mempunyai surat izin mengemudi, belum cukup umur juga untuk mengendarai. Oh ini imunisasi ya? Ya ampun, itu ada anak yang lari. Takut, tapi lucu dia. Berani loh nanti tuh. Kasian banget. Ya Allah. Iya. Mana gurunya laki-laki. Kalau dengar kata suntik, mereka udah takut sendiri. Iya, jadi memang guru harus memberitahu kalau suntik itu nggak sakit gitu, hanya sedikit tapi untuk kesehatan. Sosialisasi kesehatan ya untuk anak-anak, apalagi anak kelas 1 itu sepertinya penting ya. Guru pun juga harusnya juga yang komunikasi antara guru, orang tua dan tenaga medisnya juga harusnya bisa kerja bersama-sama. Jagoan. Bisa ada bom-bom. Ini anak umur berapa ini? Astagfirullah. Waduh, dibacok. Muka lu itu merah. Aduh, bahaya ngomong. Aduh, hewan-hewannya dibawa semua nih. Warnanya miris ya Bu? Miris banget. Orang tuanya itu kayak menimpalkan, malah memancing anak itu untuk marah gitu. Kasihan kalau anak-anak umur segitu udah bahasanya yang tidak baik. Dari sejak dini, umur segini tuh belum pantas mengenal bahasa-bahasa yang kasar seperti itu. Proses pendidikannya dari kecil sudah dibimbing, dibina, nanti ketika masuk usia SD, SMP, SMA, ya sudah bisa lebih baik lagi, tidak sembarangan bicara. Wah, Oh iya ampun. Aduh, anak kecil udah keluar jalan raya, Buni. Itu dilepas sama orang tuanya ini. Ini kalau kayak gini nih yang salah gimana nih Bu? Aduh, Orang tuanya pasti ya? orang tuanya membelikan motor juga, terus melepas anaknya juga. Ini berarti nggak diperhatikan anaknya di jalan. gawat ya. Kok bisa di jalan raya anak sekecil ini pengawasan orang tuanya benar-benar nggak ada. Nggak kekontrol Iya. ya. Ini bahaya banget kalau dia keluar jalan raya, kemudian terjadi sesuatu, kan orang tuanya juga yang menyesal. Tujuannya bagus maksudnya sih untuk sejak dini ya anak dikasih keterampilan seperti. Tapi memang nih tempatnya ini nih, bahkan harusnya kalau jadi polisi saya akan hentikan itu, nggak saya biarkan itu begitu. Itu bahaya, itu mesin itu kan buat bisa nyelonong. Aduh, jambak-jambakan Buni. Ya ampun. Itu gimana? Tuh nggak ada yang bantu sama sekali temennya. Itu udah gitu gantian lagi. Tapi SMP, bisa ngambil sudut sepi gitu ya, padahal itu kayaknya kan masih ada toko yang kebuka ya. Ya miris, sedih sebagai guru kalau memang ini yang terjadi pada anak murid kita, ya sangat disayangkan sekali, harusnya nggak terjadi. Moralnya harus bener-bener didikannya nggak beres. Ini mungkin faktor lingkungan juga. Biasa ngelihat orang yang berantem atau apa jadi ditiru kayak begini jadinya. Saya ngebayang kalau itu anak saya nggak bisa kontrol 24 jam. Ya hanya Allah Tuhan yang bisa kontrol anak kita, Pak. Sikap kita perlu didik juga tuh Buni, maksudnya dari moralnya tuh. Tapi tanpa orang tua yang berperan, kerjasama, kayaknya sulit juga ya Sulit Bu. juga. Nah, Oh ini kejutan. Bagus. Buninya jadi terharu, kita juga ngeliatnya senang nih Buni nih ngeliat video ini nih. Jadi Tapi sedih kayaknya lihatnya. iya. Kalau gini aku ngerasa terharu gitu. Aku merasa oh emang ada gitu sosok seorang guru yang dihargai ya Bang. Kalau menurut saya ini bagus banget nih sekolahnya. Jadi anaknya itu ada kreativitas untuk Ada wujud terima kasih. ada ya. wujud terima kasih kepada gurunya. Apresiasi yang ini mungkin di tingkat SMA ya, tapi kalau untuk di tingkat SD mungkin dia ngasih bentuk yang sesederhana, misalnya membawa bunga itu udah bentuk rasa oh ya berarti dia menghargai kita, dia merasa kita ada di sana. Kalau bisa nggak hanya setiap tanggal 25
November. Hari Guru. Hari Guru. Setiap hari. Setiap hari. Tapi mungkin kalau secara event kayak seperti Tidak itu mungkin, ya tidak. nggak bisa juga. Apresiasi. Tapi minimal ya bisa menghargai guru, tidak melawan apa yang diperintahkan oleh guru. Kalau memang perintahnya itu memang membawa kebaikan. Perempuan. Gara-gara menegur muridnya yang asik Sebagai pengabdi semalam kami nih ya. Serba salah ya jadi guru ya. kursi oleh muridnya Ini sendiri. prihatin banget ini, miris banget ini. Nuzul juga Ini dilempar anak zaman telepon now genggam nih. oleh pelaku. Oh ini salah, masa ya muridnya bawa Peristiwa HP ini di bermula kelas kan ketika posisinya jam ya? pelajaran berlangsung. Di saat Berarti siswa larangan lainnya harus membawa belajar, HP nih di dalam NF kelas malah untuk asik bagi bermain murid. game online di telepon genggam. Sanksi Saat yang ditegur tegas oleh ya. gurunya, Jadi dia merasa diganggu mungkin pada saat jam belajar, dia main HP ngerasa keasikan, gurunya negur, malah gurunya yang diomelin apa urusan lu atau apa tadi kan. Bener-bener ini moralnya nggak bagus deh. Kasus ini udah banyak ya Bu, yang gurunya sampai ditonjok, tapi di sini kadang lucunya orang tua malah bela anaknya. Zaman yang sudah berbeda memang. Kayaknya kalau sekarang tuh anak tuh begitu lekatnya dengan handphone. Satu hari nggak lepas dari handphone tuh mereka nggak bisa. Tidur saat jam pelajaran berlangsung di kelas, siswa sekolah menengah negeri di Torjun Sampang, Madura memukul gurunya hingga meninggal dunia. Diduga korban dipukul di bagian kepalanya dan terjatuh hingga membentur tembok. Aduh ya Allah. Oh iya bener-bener nih. Beka. Honor juga tuh bos. Iya, Beka. Udah meninggal loh Buni. Pelaku memukul gurunya karena kesal dengan perempuan saat sedang tertidur di kelas. Siswa yang diduga memiliki ilmu silat ini refleks dan mengejar sang guru. Nah kalau gini kan yang tanggung jawab siapa coba? Aduh, Korban yang bernama Budi Cahyo. muridnya di penjara nggak bisa posisinya. Masih di bawah umur. Satu lagi video yang cukup mencoreng dunia pendidikan kita sih. Kan orang tua juga berperan. Jadi serba salah juga sih kalau misalnya gurunya yang tegas kepada anak dengan memberikan sedikit hukuman, orang tua yang maju gitu Masa kan. tidak terima, anaknya Tidak baik. terima. Saya nggak mau komen Apalagi apa-apa, sedih aja. Iya bener-bener ini Sampai nggak patut. meninggal. Nggak patut dicontoh ini bener-bener. Total mengajar 25 tahun, tapi kalau dibiayai ke sini 15 tahun. Sekitar 9 tahun. Saya 9 tahun. Oh saya kurang lebih 7 tahun. Duluan Bu Aziza yang ngajar. Kita 14 tahun ya. Baru 4 tahun. Mungkin salah satu bentuk panggilan jiwa yang pertama. Kalau saya sih terus terang memang cita-cita dari kecil gitu kan. Didukung lagi oleh orang tua yang memang orang tua juga dulu cita-citanya dari kecil juga menjadi guru. Karena guru itu apa ya? Selain asik, sebentar seperti ilmu, juga kita saling memberikan contoh, saling memberikan manfaat, saling menasehati. Saya ingin bermanfaat bagi orang banyak, bukan hanya dari untuk diri saya sendiri, tapi untuk lingkungan sekitar, terutama untuk murid kalau saat ini ya. Saya lahir dan besar dari lingkungan guru. Setelah menjalaninya ternyata ada kepuasan batin. Bisa melihat anaknya, didik kita sendiri yang kita pegang itu berhasil sih. Ketika ngeliat anaknya sukses jadi apa, misalnya dia poluan atau polisi, terus ketebak ke sekolahan, ternyata dia masih ingat. Turut andil mencerdaskan anak bangsa, menjadikan mereka anak yang berguna begitu bagi bangsa dan negara. Saya murid ibu. Saya sekarang ada di Telkom Bandung. Itu kayaknya rasanya sesuatu banget. Saya senang banget jika murid saya berbuat baik. Dipeluk murid. Iya. Nilainya bagus, dapat ranking, apalagi ikut olimpiade sains, apa menang gitu. Nah, saya senang sekali. Dapat berhasil dan bisa bermanfaat bagi orang lain juga, ya bagi agama, bangsa dan negara ini. Ya sedihnya ya kebalikannya mungkin ya. Tapi kalau secara spontan melihat anak-anak sedih ya dengan berbagai macam faktor atau hal karena apa ya kita pun ikut sedih. Anak itu Kotor Bu. berkata kotor, perilakunya kurang baik, Kurang sopan ya Bu. kurang sopan terhadap guru itu sedih banget. Sedihnya mungkin karena ketika misalnya kita lagi ngomong apa, terus dia jauh tuh ngebantah, apaan sih Bu, gini-gini ngurusin urusan saya. Kok jadi ngelawan, jadi kita ngerasa, oke, kita nggak didengerin nih ya Boze ya. Ketika di ibadahnya dia baik, di rumah ditanamkan sopan santun terhadap orang tua, dan kita mungkin nambahin di sekolah ya Boze ya. Pertama kejujuran, nilai kejujuran. Nah, Karena nilai-nilai. kejujuran itu yang paling utama menurut saya saat ini ya Bu. Iya, mempelajari nilai-nilai lah gitu kan, dari kejujuran, kemudian tanggung jawab. Karena pendidikan moral, karakter ya kitanya harus memberikan contoh dulu. Tadi itu bilang, iya. Karena memang usia anak SD itu memang sifatnya meniru. Jangan terlalu galak.
Jangan ngasih PR kebanyakan. Jangan ulangan mendadak. Jangan marah-marah terus kalau di kelas. Siapa yang marah-marah? Bu Aziza. Cantik di luar dan cantik di dalam. Jarang marah-marah. Boni dia baik. Sabar. Mister Subur. Orangnya lucu. Unyu-unyu. Bercanda. Bu Aziza waktu itu pernah. Jadinya tuh kita semua kan disuruh ganti baju merah putih. Kitanya tuh nggak ganti, masih pakai baju olahraga. Akhirnya dimarahin. Aku sih nggak pernah bikin sedih, tapi bikin kesel sama Bu Aziza. Karena nggak ngerti pelajarannya, jadi saya minta maaf Bu kalau pernah buat Ibu Aziza kesal. Saya kepada guru sebesar kasih sayang kepada orang tua. Terima kasih Bapak Ibu guru yang telah mengajari kami dari kelas 1 hingga sekarang dengan penuh kasih sayang dan kesabaran dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Terima kasih guru-guruku. Kami tidak akan melupakan jasa-jasamu. Ya, sama-sama. Amin.